Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Kita mau beritakan, tapi kamu itu punya ruang hati, tidak bisa terima. Atau karena ajaran Anda yang tidak masuk akal? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Masuk akal nggak Tuhan dibunuh? Saya kan bertanya abangku. Masuk akal nggak Tuhan dibunuh, Bang? Jawab aja dulu. Kalau masuk akal berarti ajaran Anda memang benar-benar berdasarkan akal. Tapi kalau tidak masuk akal berarti agama Anda nggak masuk akal. Jangan mute. Makanya jawab pertanyaan, masuk akal Anda nggak Tuhan dibunuh, Bang, sama manusia? Orang dibunuh atau tidak dibunuh? Bukan orang, Tuhan, abangku. Tuhan. Kalau orang dibunuh mah wajar. Ini Tuhan dibunuh, Bang. Tuhan. Masuk akal nggak? Botol, kamu dengar ya? Kadrun. Masuk akal abang nggak Tuhan dibunuh, Bang? Kadrun, kamu dengar ya? Kok sampai segitu kali abang ini gimana sih? Yang sudah tua, sudah bau tanah, sedikit lagi masuk neraka, menghujat. Abang. Anda nyebut saya kadrun, sementara yang Anda sembah manusia padang gurun. Tuhan Anda itu manusia padang gurun, Bang. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 54. Mulai saat itu Yesus menghindar dan menuju ke padang gurun Efraim. Yesus itu di dalam Yohanes 11 nomor 54, dia itu manusia yang hidup di padang gurun. Paulus juga menuju ke Damsyik, kisah para rasul menuju ke padang gurun. Kamu setiap hari itu agama Anda itu lebih pantas disebut penyembah makhluk padang gurun, abangku. Jangan menghujat. Setiap hari ngerocos, mau hujat-hujat ya agama kita ya. Kok saya menghujat apanya, Bang? Saya bertanya. Setiap hari kamu itu ngerocos. Ya memang itu tugas saya. Itu tugas saya. Saya diutus untuk itu. Saya ini diutus untuk menjelaskan, untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir kayak Anda. Kamu tuh setan setiap hari. Enggak dong, saya diutus untuk membersihkan Yesus yang asli dari orang kafir kayak Anda. Kambing. Kan? Mulutnya kambing lagi. 2 Petrus 2, 19, 20, 21, 22. Kristen disebut babi dan anjing di situ, Bang. Anda disebut anjing sama babi di situ, saudaraku. Kamu ngomong ayat-ayat kitab kamu aja, jangan ngomong-ngomong. Lah kenapa Anda sensi kayak setan? Setan itu tidak mau dibongkar rahasianya, Bang. Setan itu selalu nyamar-nyamar. Kalau diganggu penyamarannya ngamuk, abangku. Itu setan gitu. Abang inilah. Saya kan cuma bertanya, apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Tinggal Anda jawab, naik kadrun apa segala macam. Dia nggak sadar kalau yang dia sembah itu makhluk padang gurun. Gak malu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, malam, Bang. Bisa buka kameranya, Bang? Malam. Buka kamera, Bang. Jangan kayak tadi maki-maki kita. Ayo, Bang. Semangat, Bang. Semangat.
Halo, Saudara Hendra. Ya, halo. Dari sekte mana, Bang? Katolik apa? Iya, Nasrani nggak ada sekarang. Nasrani, Bang, udah habis. Yang ada Kristen, Katolik. Oh, jadi kamu yang tahu. Kamu tanya, saya jawab. Iya, karena Nasrani itu munculnya di Al-Quran, Bang. Nggak ada di Bible Anda. Jangan tipu-tipu lah, abangku. Dari nama aja sudah nipu-nipu, nggak bagus gitu, Bang. Jujur aja, gue jadi Kristen, bilang Kristen, Protestan, Advent, Katolik. Jangan kayak gitu. Ini diskusi ilmiah, bukan maki-makian. Oke? Maki siapa? Nah, tadi abang mengatakan itu. Saya sembrono katanya. Saya justru meluruskan, tidak ada Nasrani itu di Bible Anda. Nasrani itu di Al-Quran, abangku. Itu pengikut Nabi Isa, Bang. Abang kan bukan pengikut Nabi Isa. Abang pengikut Paulus. Jadi abang cocoknya Kristen. Kristen. Oke, terus apa lagi? Nah, itu jawab pertanyaan tema. Apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Silakan. Tujuan pertanyaanmu apa? Supaya kita tahu siapa di belakang penyaliban itu, Tuhan atau setan. Ada pertanyaan karena dia nggak tahu. Ya. Ada pertanyaan karena dia mau tahu. Ya. Ada pertanyaan hanya mau memprovokasi. Ya, terus? Ada pertanyaan supaya dia mau sadar, mau ikut. Karena ketidaktahuan. Terus? Tujuan pertanyaanmu apa? Tujuan pertanyaan saya ingin tahu apa yang bercongol di dalam diri Anda sampai Anda percaya kepada karya setan. Jawab. Bahasamu ada lebih baik dari congol tadi. Kamu tanya bahasa lebih baik. Lukas 22 nomor 3. Iblis merasuki Yudas sampai dia menyerahkan Yesus. Itu loh. Makanya belajar. Orang yang berpikir Yesus akan disalibkan, kata Yesus, itu adalah iblis. Makanya saya ingin tahu apa yang merasuki abang sampai percaya kepada karya iblis. Silakan Anda jawab. Aku tanya tadi, tujuanmu ini sekarang apa? Setelah kamu tahu, saya kan sudah, abangku, mau sadarkah? Abang, hanya menguji? Tujuanku itu pingin tahu apa alasan Anda beriman percaya kepada karya iblis. Oke, setelah kamu tahu kepercayaan itu, terus bagaimana lagi? Supaya misionaris itu tahu diri, jangan lagi punya aksi memurtadkan orang Islam. Hubungannya dengan? Iya, hubungannya dengan saya jelas, perintah Tuhan saya untuk kemudian menyeru kepada manusia untuk menuju kepada jalan kebenaran, menghindarkan mereka, ma'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang Anda enggak usah ke situ. Anda jelaskan aja, Bang. Jelaskan aja kenapa Anda menerima karya iblis itu aja dulu. Sudah benar Tuhanmu? Malah kemana-mana Bang ini. Sudah benar Tuhanmu? Jelaskan aja dulu kenapa. Dengar. Anda bertanya, saya menjawab. Kenapa Anda menerima karya iblis? Setelah kamu tahu tujuanmu untuk apa? Kalau nggak bisa, silakan turun ke gereja isap ibu jari pendeta. Habis itu bayar perpuluhan. Silakan turun. Nah, itu lebih bagus daripada Anda naik di sini. Saya nggak bisa jawab, Bang Suma. Terlalu sulit bagi aku. Sulit. Edis TV aja pura-pura aja lewat tapi nggak sanggup naik. Sulit. Karena materi ini adalah jantung pertahanan kami. Ini Bang Suma mencoba untuk menjebol pertahanan satu-satunya, yaitu syalib. Ternyata syalib pun itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipertahankan berdasarkan akal. Sulit, susah. Kemana beliau? Teman-teman Luwu Utara, teman-teman Palopo,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kit semua dik. Jangan kit lupa makan kapurung ya. Alhamdulillah. Halo anak desa, apa kabar? Baik, malam. Iya malam. Bisa buka kameranya bang? Di sini udah mati lampu, boleh nggak ya? On cam kayak tadi itu ya? Boleh. Off cam kayak tadi ya, boleh ya? Mati lampu. Buka aja. Iya dinyalakan aja lampunya bang. Saudara tadi, adik tadi yang mualaf ini, tolong di DM ya Bang Handi. Kita butuh data beliau. Iya dibuka aja kameranya bang. Karena teman-teman bawah itu mintanya kita buka kamera gitu loh. Tadi off cam tuh Pak. Soalnya di sini kalau dinyalain kamera, kayaknya teman-teman yang tidur itu mengganggu dia. Masalahnya tadi itu memang dia datang mau ribut, makanya dia nggak mau. Mau ribut kan mualaf nih. Gimana tuh Bang Zuma? Bukan yang sebelumnya, sebelum tadi itu yang ngata-ngatain saya kadron. Jujur aja saya baru masuk nih Bang, baru ikut yang terakhir ini tadi yang mualaf ini. Oh ya udah. Silakan. Kita bahas tema ini. Ya. Saya mau nanya eksekutor salib pahlawan. Maksudnya gimana ya Bang? Yang membunuh Yesus itu dalam konsep Kristen pahlawankah atau penjahat? Yang membunuh Yesus yang disalib itu ya. Iya. Itu sebenarnya bukan pahlawan itu Bang. Tapi bentar Bang. Saya turun dulu Bang, soalnya saya di lantai 2 ini, biar nggak mengganggu teman-teman ini. iya. Sekalian buka kamera, kalau di bawah kan tidak ada temennya lagi kan. Tanda. Bro, saya turun dulu sebentar bro. Nah, ini ada. Oh, halo Bang Zuma. Halo juga, saudara. Eksekutor salib pahlawan. Itu memang ada dalilnya ya? Dalilnya sebagai pahlawan nggak ada, tapi dalilnya disebut sebagai anak iblis ada, hamba setan ada. Di Bible apa di Al-Quran Bang? Apa di hadis? Di Bible, di Bible. Oh di Bible. Yohanes 8, iya. Yohanes 8 ya Bang? Iya. Nah, coba saya buka ya Bang ya. Silakan buka satu perikop dari data nomor 37. Oke siap Bang. Yohanes 8 ayat berapa Bang? 37 sampai seterusnya satu perikop. Yohanes 8 ayat 37 sampai seterusnya. Buka kamera aja bang, nggak seru kali saya ngomong sama gambar gitu. Tenang Abang Zuma yang paling ganteng di sini juga kan, percuma kalau dihidupin kamera juga gelap Abang. Gak apa-apa lah, minimal saya bisa lihat ada gerakan. Kalau ini nggak ada sama sekali. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 37 ya Bang ya? Iya. Ntar ya Bang ya. Saya tuh kangen tuh sama Bang Zuma sebenarnya. Ntar ya Bang. Ya, makasih. Ya udah ketemu nih Bang. Nah, silakan. Abang baca apa? Abang lah yang baca. Ya udah. Yohanes 8 ayat 37 ya Bang ya? Iya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah,
Berarti orang yang mau membunuh Yesus itu orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya kan? Yang iblisnya tadi mana? Katanya ada Nomor 4-4-nya. Yohanes 8 ayat 44 gitu ya. Iya, kan satu perikop itu Bang. Siap-siap Bang Jumat. Sorry ya Bang ya, saya ini dulu ya. Saya pengen cari tahu sebenarnya. Saya bukan berdebat agama nih, karena saya memang bukan di bidangnya Bang. Saya pengen tahu aja kebenaran. Ayat 44. Untuk 35. Bentar ya Bang. Yohanes 8 ayat 44. Biarin typing di bawah marah nggak apa-apa ya. Saya kan pengen tahu kebenaran sebenarnya. Benar nggak sih? Iya. Gelap kok bisa baca? Kan baca di HP ya bangku. Oh ini Bang, udah ketemu Abang? Silakan, siap. Oh berarti saya baca dulu dari ayat 43 ya, biar nyambung ya Bang ya? Iya. Kalau saya dengar. Nah, kalau langsung di ayat 44 kan saya nggak tahu nyambungannya dari mana. Benar nggak sih Bang? Betul. 43, 42 ya. Yohanes 8 ayat 42. Ini. Kita baca ya Bang ya. Silakan. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari datang dari Allah. Benar nggak sih? Betul. Nah, begini Bang. Jikalau Allah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab Tidak. sebab aku keluar dan datang dari Allah. Iya. Itu saya bisa pahami konteksnya Bang. Iya. Dan Kalau- aku gimana Bang? Kalau mengasihi itu ada niatan membunuh nggak? Mengasihi nggak ada sih Bang. Nah, makanya orang-orang yang mau membunuh Yesus itu adalah orang yang bapaknya iblis. Bukan gini Bang. Yesus itu sebenarnya datang dari Allah, bukan Allah ya, dari Allah Bapaknya. Kalau tidak melalui Yesus itu tidak bisa datang langsung kepada Bapa, karena dia datang dari Allah, dari Bapaknya. Dengan cara apa kita melalui Yesus? Kita bunuh dulu? Tidak. Atau kita ikuti ajarannya? Betul, ikutin ajarannya, karena memang ajaran Yesus tidak ada yang. Nah, tadi di situ di Yohanes 8 orang yang mau membunuh Yesus itu disebut sebagai orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Ya benar, karena dia datang karena dia sebagai firman yang diturunkan dari Allah. Iya. Itu dia sebagai firman, iya Bang. Iya. Dan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Benar. Sekarang saudara sebagai Kristen pingin Yesus itu mati atau pingin Yesus jangan mati? Sekarang dia memang mati tapi dibangkit dalam 3 hari Bang. Bukan dia itu. firman yang Bukan Bang. itu abangku. Yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Anak-anak iblis. Oke Bang, bentar Bang. Biar enak kita ngomong kan. Abang kan minta yang mau membunuh Yesus itu anak-anak iblis. Yes. Nah sekarang kalau melihat keadaan betapa besar kemudian upah daripada penyaliban itu atas kematian Yesus. 1 Korintus 15 nomor 17. Apa kata Paulus di situ? Sia-sialah kepercayaanmu jika tak ada kebangkitan, dan kau akan tetap berada dalam dosa kalau tidak ada kebangkitan. Gini. Ya benar itu. Kayak gini Bang, contohnya seperti ini Bang. Tunggu. Maka muncul pertanyaan. Apakah saudara mau Yesus dibunuh atau saudara mau Yesus jangan disalib?
Gini bang ya. Kita bahas yang mana dulu ini? Yang Yohanes berapa dulu ini? Menurut Yesus abang ini? yang tadi yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Saya mau tahu saudara ini anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan. Maka muncul pertanyaan, Anda mau Yesus disalib, dibunuh, atau Anda mau Yesus jangan dibunuh? Bukan gini bang. Abang ini framingnya terlalu jauh. Kita bahas satu ayat dulu. Abang itu bacanya cuma satu ayat. Saya tidak framing loh. Bang. Di dalam Matius 16, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu disebut iblis oleh Yesus. Gini, nah, bang. saya gimana silakan. Kita bahas dulu yang Yohanes, nanti baru lari ke Matius, bang. Saya jawab semua, bang, sesuai dalil, bang. Jangan framing dulu. Silakan. Iya, Silakan. ini yang abang bilang ini Matius 8 ayat 42 ini seterusnya. Saya baca di sini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Aku itu konteksnya Yesus, bang. Iya. Ya, ngerti kan maksud saya? Iya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Allah itu konteksnya Bapakku. Iya. Bapaknya Yesus yang datang dari surga. Iya. Abang itu ngerti maksudnya. Dan aku datang bukan atas kehendak dia sendiri, kehendak Yesus sendiri. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia Iya. itu apa? Tahu nggak konteksnya? Dia itu adalah Allah. Iya. Karena memang tertulis di Yohanes 3, tidak ada satupun yang datang kepada Bapa aku. Iya. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Iya. Nah itu yang kita bahas. Jangan framing dulu ke tempat lain, bang. Nah sekarang Kita yang selesaikan dulu. menurut Yesus yang tadi data itu yang mau membunuh Yesus itu anak setan atau anak Tuhan? Yang mau membunuh Yesus jelas itu anak setan. Oke, Sebab sekarang- Yesus itu bangkit dalam 3 hari, bang. Oke, sekarang Dalam 3 saya hari tanya. dia bangkit, turun ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Untuk menebus dosa sekarang manusia, saya bang. mau tanya, Lain saudara. hal dengan Muhammad, bang, tidur di kuburan sampai saat ini, bang. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Anda mau Yesus mati atau Anda mau Yesus itu jangan disalib atau disalib? Apakah Yesus itu manusia berhak untuk memutus dia untuk mati apa hidup? Saya tanya saudara loh, apakah saudara mau Yesus mati atau Yesus jangan mati? Ya dia mati untuk menembuskan dosa manusia. Berarti Anda mau Yesus mati? Sesuai kehendak Bapa di surga. Tadi Yesus menyebut yang mau Yesus mati iblis. Begini, saya menyebutkan Gimana dong? Anda, gini, sebutkan ayatnya kita bahas. Jangan framing dulu. Anda mau mati Yesus, Yohanes 8 tadi itu loh. ayat berapa? Iblis lah yang Jangan- menjadi bapakmu. Memang di Tadi nomor Al-Quran itu 37. Bang Zuma yang paling ganteng. Di situ Di Al-Quran dikatakan. itu biasanya kalian itu bahasanya ayat-ayat satu-satu. Minimal ayat sebelumnya. Yohanes berapa? Saya baca. Saudaraku. Makanya Ya, tenang. Siap, saya tenang. Ya, siap. Nah, Yohanes 8 nomor 37 itu awal perikopnya. Siap. Saya buka dulu. Silakan baca. Yohanes 8 ayat 37. 37. Saya baca sebelumnya karena memang ada lanjutan itu, Bang. Itu satu perikop. Anda jangan nyebrang ke perikop lain, saudaraku. Tantar ya. Yohanes Satu 8 ayat 37. Itu kan Satu awal perikop. perikop 37 itu. Oke. Yohanes 8 ayat 3 dalam Alkitab terjemah bahasa Indonesia. Oke. Saya baca apa Bang Zuma yang baca? Kalau saya tidak terlalu hafal, tapi saya tahu. Di situ kan sudah ada Tahu. Bible. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani tahu. Saya tidak terlalu paham bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa Indonesia aja. Nanti kita gini ya Bang ya. Abang kan bertanya sama saya. Saya kan sebagai orang Kristen. Nanti saya berhak juga tanya sama Abang ya. Terkait materi ini kan. Nah itu kan mau menang sendiri Abang itu kalau mau. Ini kan dua arah ini. Ini dua arah ini, Dek. Dua Arah arah. dari mana? Islam Ini kan mengajar. ada- Ini Bang. di Islam mengajarkan salib. Orang-orang yang menyalib Yesus itu, Nabi Isa itu, orang-orang yang dihukum.
Enggak bang, gini bang. Kalau nanti mau kiamat, itu Isa itu akan turun menjatuhkan salib. Abang itu sebenarnya makanya salib bagi kami itu adalah karya setan. Isa Al-Quran sama di Kristenan itu beda bang. Iya, tapi kan kita sama-sama membahas tentang salib. Al-Quran membahas salib, kitab Anda membahas salib. Dua arah. Gini aja kontesnya. Abang Zuma ini mau bahas di Bible apa di Al-Quran? Nanti bertanya ke saya tentang Al-Quran penyaliban. Saya sekarang bertanya ke Anda tentang penyaliban, kan gitu. Baca Yohanes 8:37. Orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah anak-anak setan. Sekarang Anda mengatakan Anda ingin dosa Anda disalib, dosa Anda ditebus. Berarti Anda adalah anak-anak. Nah, itu framing, nggak ada dalilnya. Kalau gini. Bang, coba. Akan kelihatan Bang Zuma kalau dibuka maskernya akan kelihatan lebih ganteng. Baca Yohanes 8 nomor 37. Baca. Serius bang? Ayo. Akan kelihatan Bang Zuma. Tak follow dulu ya, anak ganteng. Tak follow dulu Bang Zuma, izin follow dulu ya, biar kita siap. Gini bang. Nomor 37-nya itu Anda baca. Aku tahu. Yohanes 8 ayat 37 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia terjemahnya. Aku tahu. Ya. Bang Zuma baca apa saya? Saya nggak hafal, ini Bible saya ini kecil. Oh, ternyata ada Bible di Bang Zuma. Oke lah bang, bagus lah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi orang yang mau membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya, betul? Betul. Betul bang. Nah, sekarang saudara mau Yesus mati atau mau Yesus jangan disalib? Apa yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Allah? Ya, tadi disebutkan Yesus, aku tahu kau adalah anak-anak Abraham, tapi karena kamu tidak memperoleh firman dalam dirimu, makanya kau ingin membunuh aku. Nah, saudara sendiri sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah. Nah, saudara sendiri mau nggak Yesus itu disalib? Mau, untuk menebusan dosa kita, termasuk kamu, termasuk Abang Zuma itu disebutkan. Berarti menurut Yesus, orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya kan, orang yang ingin membunuh Yesus. Yes. Berarti Yohanes 8:44 iblislah yang menjadi bapakmu kan? Jangan disambung dulu, kita baca. Iya, silakan. Yohanes 8 ayat 37 sampai 44. Saya baca dulu satu persatu ya, Bang ya. Iya, silakan. Siap. Yohanes 8 ayat 37 sampai 44 ya, Bang ya. Bang Zuma ini sebenarnya kalau buka masker itu lebih ganteng sebenarnya. Cuman saya nggak mau buka masker, Abang ini. Saya mualaf bang kalau buka masker bang, sumpah. Bingung ya deh bapak tuh, bingung kalian ya? Ya udah, saya baca ini nih. Tadi 37 Yohanes 8 ayat 37 tadi yang kita baca ya bang ya. Sekarang Yohanes 8 ayat 38 saya baca bang sampai 44 ya. Ya bang. Iya. Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Ayat 39 bang. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya bang. Ayat 40 bang. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku tuh Yesus kan? Ya, bukan Bang Zuma lah, Yesus. Benar gak sih? Kok tunjuknya gini? Apa Bang Zuma mau jadi Yesus? Biasa ikut Bang Zuma. Benar gak sih bang? Yaudah, kita lanjutin. Jangan masuk hati bang.
Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari yang di atas. Yang di atasnya Yesus, Allah. Bukan Allah ya Bang ya. Allah sama Allah beda ya, pribadi yang berbeda ya Bang ya. Ishak sama Ishaknya kita juga beda ya Bang ya. Jadi jangan disamakan ya, abang yang ganteng. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Iya, emang iya, dia nggak dikerjakan apa yang kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Bukan Allah ya Bang ya, Allah. Benar nggak sih Bang? Allah sama Allah beda, pribadi yang berbeda ya Bang. Karena Allahnya abang itu sujud juga ada di Al-Quran itu. Sujud juga sama Muhammad. Dia menyembah sama Muhammad juga. Saya itu nanti kita bahas lah masalah itu. Saya juga paham lah masalah itu. Kata Yesus kepada mereka, ini sampai ayat berapa tadi Bang? 44 ya, ini baru 42 ya Bang ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Iya benar dia ngomong demikian, karena memang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Benar, yang benar itu. Dia harus mengasihi. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dialah itu artinya Allah. Ngerti nggak Bang? Ngerti. Dialah itu artinya Allah, bukan Allah. Allah sama Allah pribadi yang berbeda. Jadi saya cuma subjektif sama abang aja. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Oke, ngerti nggak konteksnya itu Bang? Ngerti. Dari Sekarang atas itu sampai bawah itu ngerti nggak konteksnya? iya, oke. Sekarang siapa yang ingin membunuh Yesus? Iblis atau Allah? Bagi yang tidak mengikuti firman-Nya. Iya. Kalau dia tidak mengikuti ajaran Yesus, sama aja dia. Karena Iya, memang maksudnya, siapa yang ingin membunuh Yesus? Iblis atau Allah? Nah, contohnya gini, yang ini membunuh Yesus, contohnya orang-orang Muslim seperti Bang Zuma itu. Kenapa lari ke saya? Di situ kan belum ada saya. Tadi katanya saya gini, Iya, bukan abang saya. kan bukan pengikut Kristus, abang ganteng. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Abang kan termasuk iblis. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Nah, keinginan bapakmu itu bapakmu yang mau membunuh Yesus itu siapa? Ini tidak mengikuti keinginan bapakmu itu artinya Allah. Ya, Allah mau Yesus dibunuh atau iblis yang mau Yesus dibunuh? Bukan, bagi yang tidak ikut firman-Nya Allah sama aja membunuh Yesus. Ngerti nggak konteksnya? Ya, bukan, kenapa lari ke situ? Yang ini kan orang-orang datang. Yohanes 8:37 dibilang di situ, aku tahu kamu kemudian keturunan Abraham. Tetapi kamu tidak tapi kamu berusaha untuk membunuh aku sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Nah, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Berapa kali Yesus mengalami percobaan pembunuhan? Siapa yang mencobai Yesus untuk dibunuh? Berapa kali? Iblis kan? Ya, seperti Bang Zuma juga iblis, nggak mengikuti Yesus kan. Sekarang pertanyaan saya, saudara nih yang saya tanya, apakah Anda mau Yesus disalib atau Anda nggak mau Yesus disalib? Kalau kita sebagai umat Kristiani itu sesuai kehendak Bapa yang di surga.
Nah, kehendak Bapak Yesus jangan dibunuh. Di ayat berapa, Bang? Keluaran 23. Oke, kita baca dari Keluaran 23 sebelumnya ya. Keluaran 23. Kita tuh, Bang, kita bicara dalil aja, Bang. Kalau framing itu kita nggak berlaku. Iya. Bapak yang Anda sebut itu tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Keluaran Yang berapa? mau Yesus dibunuh itu iblis. Bentar. Abang, Keluaran berapa, Bang? 23. Saya ini fans Bang Zuma. Kalau Bang Zuma ini bukan master ganteng kali, saya mualaf, Bang. Keluaran jangan 23 lagi. 23 nomor 7 nomor 8. Keluaran 23 dari 1 ya. 23. Jangan baca nomor 1 nomor 2-nya, kasihan Anda nanti. Enggak apa-apa, Langsung- Bang, biar kita tahu jalan lurusnya sampai di 7 sampai. Kalau kita langsung baca 1 ayat aja, poinnya Ya kita udah, tidak- silakan, jangan salahkan saya. Baca nomor 1 dan nomor 2 sampai nomor 7. Keluaran 23 ayat berapa, Bang? Ya, terserah, tadi saya tunjukkan 7 dan 8, tapi kalau mau baca yang lain silakan, jangan salahkan saya. Oke, abangku, tenang Ya, aja. silakan. 7 sampai 8. Baca. Nanti kita giliran tanya kalau di ini ya, Bang. Hadis sama Al-Quran kita giliran ya, Bang ya. Ya. Keluaran 23 dari 1 ya sampai 7 ya, Bang ya. Iya. Sampai 7. Saya baca dari ayat pertama ya, Bang ya. Keluaran Oke. 23 ayat pertama. Siap. Oke, siap. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong maksudnya, Bang. Jangan. Makanya Tapi di Muslim boleh berdusta kok dalam 3 hal, Bang. kalau di Kristen boleh berbohong dalam segala hal. Nggak boleh. Oh, boleh. Ini buktinya. Nah, ini buktinya, Bang. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Kalau di Kristen boleh berbohong semua hal di Kristen, itu pasti. Nggak boleh. Ini buktinya, Siapa? abangku, sayangku. Ya itu perintah Yesus, itu perintah Tuhan, Karena memang itu kita perintah pengikut Yesus, Tuhan, Abang. itu perintah Karena kita- Tuhan kepada Bani Israel. Itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Kristen. Ayo lanjut dibaca, lanjut baca. Tuhan kita tuh Yesus. Definisi Tuhan tuh abang tahu nggak? Kita tahu. Enggak usah dan- kemana-mana dulu, selesaikan Ya ini udah. dulu. Ya udah, abang bilang Kristen tuh boleh berbohong dalam segala hal, sedangkan Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Sedangkan di Kristen nggak ada dalilnya. Gitu loh, abang saya. Filipi 1 nomor 18. Bentar, kita lanjut ke sana ya. Ini abang keluaran ya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Itu perintah siapa, Bang? Perintah Tuhan, makanya jangan berbohong. Agama Tuhannya Anda itu siapa? agama Anda Dia itu apa? agama yang berdiri di atas kebohongan. Agama Anda itu. Silakan Anda baca terus. Siapa, Bang Zuma? Tuhan tuh siapa? Tuhan siapa ini? Ini kan Tuhannya dalam Bible. Musa, Tuhannya Yesus. Tuhan Ini kan yang dalam disembah Bible, oleh Pak. Yesus. Udah, terus baca lagi. Kita jangan framing dulu. Ini jelas-jelas Yesus. Kamu yang ini. framing kok. Gini loh, Bang. Abang ganteng. Heeh. Kita Silakan. masker, Bang. Silakan Anda Jangan- baca. Ya udah, Bang. Ini ya, ya jelas ya. Dia dibilangin itu berbohong dalam segala hal. Agama Kristen nggak ada. Ini bukti. Dalam agamamu Janganlah engkau semua menyebarkan hal kabar boleh, bohong. segala sesuatu halal bagiku. Jangan dulu ke sana, kita bahas yang ini, abangku yang paling Iya, ganteng. makanya. Silakan. Ya udah. Ini. Janganlah engkau menyebarkan bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi. Itu perintah siapa, Bang? Kalau memang abang paham. Perintah Tuhannya Nabi Musa, itu kan kitabnya Nabi Musa, Cak Ayu. Gimana sih? Ini Bible bukan? Ya kitabnya orang Yahudi itu, bukan kitabnya Kristen. Yakin? Ya udah, kita Yakin. buka di Alkitab Kristen aja. Yang mana Alkitab Kristen? Kitabnya Kristen itu perjanjian baru. Siapa bilang? Saya barusan. Mulai framing. Loh, di mana Siapa legalitasnya, menentukan perjanjian saudara? lama dan perjanjian baru? Apa haknya Kristen menggunakan perjanjian lama? Apa haknya? Begini aja lah, lebih simpel. Yang datang duluan di dunia ini agama Muslim apa Kristen? Kristen agama pencuri yang datang duluan sebelum Islam. Islam datang menyadarkan Kristen yang suka mencuri kitabnya orang.
Kalau begitu, Gitu loh. kalau memang Islam yang datang duluan di dunia ini, tunjukin Bukan dalilnya, Bang. Islam. Kristen lebih dulu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, kepada murid Yesus. Nah, Kristen yang Apa datang saya? kepada murid Abang Yesus yang bukan paling ganteng, Islam. yang paling ini. Abang, logik Masuk ke yang tadi, Keluaran 23 nomor 7 gini. nomor 8. Boleh nggak Yesus Abang. dibunuh? Abang ganteng. Abang ganteng. Menurut Keluaran 23 Gini. nomor 7 nomor 8, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhan? Bentar kita lanjut ke sana. Ini kan abang. Jangan ngomong. kemana-mana dulu. Nggak kemana-mana, kita sesuai konteks yang kita Iya, bahas. Keluaran Abang ganteng. 23 nomor 7 nomor 8, menurut Tuhan boleh nggak Yesus dibunuh? Keluaran berapa? Yang tadi itu loh. Aduh, gimana Saya sih? baca dari pertama, abang aja nggak nyambung dari ayat 1 sampai 3 Keluaran aja. 23 nomor 7 nomor 8. Orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak Jangan- bersalah jangan kau bunuh. Yesus boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Abang Zuma yang paling ganteng. Itu ada ayatnya itu, baca abang. Abang, ayatnya itu ada terusnya. Kalau kita baca langsung satu ayat, itu abang tuh nih, ada terusannya, Bang. Ya udah, makanya baca aja kalau gitu. Baca nomor 1, seterusnya baca. Udah aku Sekarang baca satu. gini aja. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa mau Yesus dibunuh? Apakah Tuhan itu siapa? Konteksnya Tuhan yang mana? Nggak usah, kita kan bahas kitabnya Nabi Musa. Nah, terus. Apakah Tuhannya Nabi Musa mau agar Yesus itu dibunuh? Saya itu orang Kristen, bukan Nabi Musa. Tuhan Ya, Nabi kita Musa yang siapa? Anda gunakan ini perjanjian lama. Apakah perjanjian lama mau agar Yesus dibunuh? Lah tadi Abang Zuma bilang itu bukan Alkitab Kristen perjanjian lama. Memang bukan Perjanjian kitabnya Alkitab- Kristen itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya secara tidak sah. Di mana yang tidak sah? Anda baca Ulangan 33 nomor 4, silakan. Kalau Bang Zuma ya, saya udah paham tuh. Bang Yusuf, Bang Zuma, Bang Nandar itu Loh. selalu suruh membaca Itu. langsung satu ayat aja. Di situ tanpa tertulis, mengetahui di situ tertulis hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Udah, berapa ayat berapa? Ulangan 33 nomor 4. Tidak ada, suaranya tidak kedengaran. Gimana tidak kedengaran? Moderator abang itu mute saya apa? Abang mungkin ya mute saya. Ini tangan saya nih. Di-mutein terus saya ngomong dari tadi ya, enggak. Baru enggak satu denger, Bang. kali. Baca. Ya udah, abang. Baca. Yaudah. Hukum yang datang Jangan kepada di-mutein. Bani Hukum yang Jangan datang di-mute, Bang. Hukum yang datang kepada Bani Yakub dan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan berapa? Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Ulangan dulu ke Mazmur, ulangan dulu Bang, satu-satu Bang. Ya, silakan. Abang, gimana kita buka ulangan Mazmur, gimana kita bisa baca? Jangan Abangku emosi. saya- Baca aja Ulangan 33 nomor 4. Orang itu aku fansmu Bang, jangan aku nggak emosi, cuma aku bingung. Dari ulangan Mazmur langsung baca, kan bingung aku Bang, mau baca yang mana? Ulangan 33 nomor 4 aja kalau gitu. Nanti baca Ulangan Yeremia 31 sampai 34. 33. Nanti itu dibahas Bang. Ulangan 33 ayat 4. ayat 1 sampai 4 ya. Saya itu pengen tahu kelanjutannya Bang. Saya kalau langsung di nomor 4 tuh saya nggak tahu kelanjutan dari atasnya seperti apa. Ya Bang. Benar nggak sih Bang? Ya. 1 sampai 4. Tadi kita bahas yang lain, lari ke sini ya bingung juga saya. Iya, makanya tadi Anda yang bertanya itu Tuhannya siapa? Nah iya, Pertanyaan Abang aneh. bilang kan itu perjanjian lama itu kan bukan agama Kristen punya. Benar nggak sih Memang Bang? bukan. Nah, terus Itu kitabnya Abang Yahudi. Terus abangnya nanya perjanjian lama lagi terakhir bilang itu Alkitabnya kalian. Kalian tuh artinya abang itu ngomong sama saya. Benar nggak sih? Iya, karena Anda sudah menggunakan Saya kan kitab Kristen. orang. Ini kitab kalian ini yang di dalamnya Kalian ada di mana kalau itu?
Ada punya orang, yaitu orang Yahudi punya. Abang ganteng, dalilnya di mana kalau itu bukan Alkitab Kristen? Tunjukin satu ayat aja sama saya. Boleh ya? Boleh. Ulangan 33 nomor 4. Ini saya udah buka dari 1 sampai 4 ya. Nah, satu ayat katanya dibintanya, dibacanya banyak. Lanjut. Karena gini bang, kalau satu ayat aja itu abang itu framing. Minimal tidak dari akan pernah berubah maknanya. Biar kau baca kejadian sampai kitab. Ya udah, saya baca dari 1 ya. Iya, panjang kali, iya. Nah. Inilah berkat yang diberikan Musa. Benar gak sih bang? Coba lihat abang itu bukan enggak, nanti dibilang saya nih salah lagi bacanya. Bacalah di situ. Baca aja. Abang bukalah, jangan. Ini bukan Al-Quran bang, harus pakai bahasa Arab aja dapat pahala tanpa tahu artinya bang. Iya betul, pandai kamu. Silakan Silakan baca. Lihat tahu artinya dari awal sampai akhir bang. Iya silakan Anda baca. Anda ini sudah arti pun, sudah terjemahan, direvisi setiap saat pun kan Anda nggak ngerti, gimana dong? Setiap saat gimana? Saya ini sering masuk ini bang, di room Yusuf Nandar. Abang semua baru ini karena nggak pernah dinaik. Iya silakan. Karena memang saya itu sebenarnya fans sama Abang Juma. Lebih ganteng lagi kalau Abang Juma itu buka masker. Jangan saya hati bang, manusia itu sama. Udah bang, kita baca. Abang Juma aja bacalah. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Ayat ini bang, ayat 1 bang. Suatu milik bagi jemaat Yakub. Abang ulangan 33 ayat 1 sampai 4 kan? Iya. Ini bang. Iya betul. Beda, bang. Kok beda, Saya baca bang? nomor 4-nya langsung, intinya. Enggak, dari 1 sampai 4 bang, biar ada nyambungnya bang. Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepada orang Israel. Abdi Allah itu bang, bukan hamba bang. Ya, sama aja pun lah. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Tuhan. Bang. Kepada orang Israel sebelumnya ia mati bang. Kepada orang Israel. Ya. Kepada orang Israel atau kepada orang di luar Israel? Kepada orang Israel bang. Ini bang. Anda sendiri orang apa? Abang, kepada orang Israel sebelum ia mati bang. Iya, Anda orang mana? Kok? Apa hubungannya sama saya? Ini kan orang Israel. Memang gak ada hubungannya, itu kitabnya Musa. Orang Israel memang punya kitab. Udah aku bilang jangan kau minta baca selain daripada itu, nanti kena dijidat. Saya ini 18 tahun belajar ini. Gak usah keragukan. Berarti gini, saya tantang bahasa Yunani sama Abraham. Kita, ayo. Pendetamu suruh saya, kalau saudara mau saya bahasa Ibrani dengan Yunani, pendeta, kau suruh ke sini. Bang, nggak ada artinya 18 tahun kalau nggak tahu bahasa Ibrani sama Yunani. Pendetamu sudah masuk dalam kubur bahasa Yunani nggak ngerti. Udah. Gini bang, saya orang awam aja lah bang. Saya nantangin bahasa Ibrani sama Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Anda orang apa? Gak usah ke sana dulu. Orang Israel sama kita sama karena kita memang Nasrani. Orang Israel Anda bilang Anda sama. Begini, Anda orang mana? Inilah penyesat, pembohong, penipu. Makanya kalian itu disebut sebagai agama yang suka nipu. Dengarin, Muhammad kan Arab. Anda orang apa? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku diutus kepada kalian semua. Selesaikan dulu ini ayat. Abangku paling ganteng. Selesaikan dulu. Jangan framing dulu. Ya ini. Anda yang membawa Nabi Muhammad barusan. Ini dikatakan inilah berkat yang diberikan Musa kepada orang Israel. Anda orang apa? Anda mau nanya framing di situ orang mana sama orang Israel? Kok jadi framing? Ini kitab yang mengatakan inilah ajaran Musa hamba Tuhan yang diberikan kepada Israel. Anda orang apa? Ya udah kita bahas Al-Quran. Muhammad orang apa? Anda orang
orang apa ini dalil? Astagfirullahaladzim. Anda kan tadi mengatakan saya mempertanggungjawabkan pernyataan saya. Nah, kalian orang Kristen itu pencuri kitab. Bang Zuma, Kristen apa Muslim yang duluan ke dunia ini? Ini dalilnya bukan untuk Muslim, bukan untuk Kristen. Dalil Ini itu untuk di Israel. Bible. Ini untuk Israel. Abang Zuma yang ganteng, ini dalil itu sadar nggak kalau kamu itu bacanya di Bible? Minimal di Al-Quran dalilnya, jangan di Bible. Nabi Musa di dalam Al-Quran surah As-Saf, ya bani wakala Musa, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata, wahai bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ya bani Israel. Ini dalil juga mengatakan Musa mengajar untuk Israel. Apa ngomong? Nggak jelas kau ngomong. Ini kitabnya orang-orang Yahudi diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kenapa dimiutin? Dalilnya jelas. Kenapa Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum dia mati. Anda bukan Israel. Kalau diskusi itu jangan kayak belut listrik. Jangan kayak belut sagu. Kan malu. Udah ketahuan kayak gitu malu. Harusnya tutup muka. Ya, biar nggak malu ya. Tutup muka aja ya. Iya, harusnya tutup mukanya, udah malu kayak gitu. Iya betul. Buka kameranya bang. Ya, oke, tunggu sebentar. Ya. Oh, buka. Tolong kirim loh, supaya saya bisa buka. Karena saya nggak tahu gimana buka. Kirim saya buka. Tuh, dah. Oke. Iya. Iya. Oke, Bang Zuma. Oke. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus, luar biasa. Oke, Bang Zuma. Saya lihat seru banget ceritanya. Dengan siapa tuh tadi? Oke, mau bahas kayak tadi atau bahas yang apa? Ini bang, temanya bang. Temanya apa? Eksekutor. Yang mengeksekusi Yesus itu penjahat atau pahlawan? Kalau bagi apa tuh? Bagi orang yang tidak beriman, dia pikir dia adalah pahlawan. Kalau bagi orang yang beriman, pasti dia tahu mereka itu orang berdosa. Berarti orang berdosa menghadiahkan keselamatan kepada Anda? Bukan. Lalu? Allah. Lalu? Salah paham. Lalu? Ini di dalam boleh saya ngomong dulu? Ya, silakan. Ya. Silakan. Oke. Di dalam rencana Tuhan harus menggenapi rencananya. Karena di mana Tuhan berencana, Bang? Di mana Tuhan berencana menyelamatkan orang-orang berdosa dengan membunuh orang yang benar, itu di mana tertulis? Ya. Oke. Akan terjadi penyelamatan bahwa ada nubuatan dengan zaman Hawa waktu manusia jatuh dalam dosa, dan di situ ada dikatakan bahwa terjadi perjanjian Allah kepada keturunan Hawa.
Tidak ada keturunan Hawa itu dikutuk, Bang. Nggak ada dosa Adam itu diserahkan kepada keturunannya. Anda baca Mazmur 8. Di situ Baca Mazmur memang 8. dikatakan bahwa di situ dikatakan, hai ular, kamu akan mematuk ke keturunan kaki, meremukkan kaki keturunan Hawa. Maksudnya keturunan iblis dan keturunan Adam akan selalu bermusuhan. Ya, jadi bukan berteman, Bang. Bukan menerima hadiah dari keturunan setan. Ya, nggak ada itu dosa waris, itu nggak ada itu, Bang. Ya, di situ karena hukumannya yang harus dijatuhkan kepada keturunannya Hawa. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya adalah perbuatan Hawa dan Adam itu mendatangkan hukuman. Di mana itu dalilnya? Kok ada karang-karang sendiri? Mazmur 8 sendiri. Ya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kamu akan meremukkan, si ular akan meremukkan. Iya, tapi apa hubungannya dengan penyaliban, Abangku? Nggak ada hubungannya dengan penyaliban itu. Karena penyaliban di sini terjadi bahwa kaki Yesus diremukkan. Alah, nggak ada hubungannya dengan itu maksudnya. Iya, kamu nggak ada hubungan karena kamu tidak beriman. Lu kok tidak beriman? Apa hubungannya, betul coba? Dong, kalau tidak beriman tidak ada hubungan. Ya, apa hubungannya, coba? Mana bukti dalil? Mana bukti dalilnya? Anda kan cuma mencocok-cocokkan paku, kaki, tangan. Memang begitu. Mana orang Yahudi? Kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Anda yang cocok-cocokkan. Anda itu Kristen. Jadi kaki siapa yang diremukkan? Di mana kemudian ada orang Yahudi? Di mana orang Yahudi mengatakan bahwa ini untuk Yesus? Carikan dalilnya keturunan Hawa. Kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam, laki perempuan diberkati Tuhan. Ada-ada aja. Mazmur 8 Anda baca, Mazmur 8 nomor 2 nomor 3 Anda baca. Anak-anak Adam, keturunan Adam semuanya itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan ngarang bebas, Abangku. Coba kaki keturunannya ada kemarin orang banyak di Nusa Kambangan ditusuk paku kakinya. Ada-ada aja. Itu kan gak ada hubungannya. Jangan bohong-bohong sini. Gak ada hubungannya. Ada saja. Jangan bohong-bohong juga kamu. Kamu nggak tahu. Sekarang yang menyalib Yesus itu apa? Yesus yang menyalib itu apa, Bang? Yang menyalib Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Kalau itu memang ketidaktahuan manusia untuk mengenal Allahnya dan sehingga pertanyaan saya, dia itu pahlawan atau penjahat bagi Anda? Kan pertanyaanmu itu kan salah. Pertanyaan saya salah. Yesus bisa nggak mati? Yesus bisa nggak disalib? Saudara, Yesusnya bisa nggak disalib tanpa ada yang mengeksekusi dia? Bisa nggak? Di situ kan nggak istilah ada musuh atau pahlawan situ. Loh, Anda mendapatkan keselamatan akibat dari yang upah iblis. Pahlawan musuh kan kamu. Anda menerima keselamatan akibat kerja iblis. Tidak. Kenapa tidak? Kalau iblis tidak merasuki Yudas, saudara, kalau iblis tidak merasuki Yudas, Lukas 22 nomor 3, apakah dia bisa berkhianat? Justru karena hati si Yudas sudah punya ketamakan, disitulah pengkhianatannya bagus. Apa akibat dari pengkhianatannya? Apa akibat dari pengkhianatan Yudas? Karena pengkhianatan Yudas cuma sekedar menjual Yesus, tidak tahu akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau akibatnya ya karena dia jual Yesus, dia tidak tahu Yesusnya disalib. Yesusnya disalib. Oleh mereka. Akibat Yesus disalib, kalian selamat. Kristen selamat. Bukan begitu. Lalu sebenarnya pemahaman orang manusia itu adalah membunuh Yesus saja. Dia tidak tahu sekarang bukan itu masalahnya. Coba saudara baca 1 Korintus 12 nomor 17. Itu
Bapa menyelipkan tentang keselamatan, bukan tentang bagaimana manusia itu tahu itu disalibkan karena penebusan dosa. Nggak ada yang tahu. Jadi siapa yang ngarang? Siapa yang mengarang kalau itu untuk penebus dosa? Siapa yang ngarang? Ya, Yesus yang mengatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Sebagai tebusan. Sekarang bisa nggak dia menyerahkan nyawa tanpa ada iblis? Bisa. Dengan cara? Ya, dengan cara bagaimana juga tetap terjadi. Disengat listrik, minum racun, bunuh diri. Bunuh diri. Bagaimana juga tetap akan mengalami penderitaan. Nah iya, berarti orang-orang yang menyebabkan dia menderita itu apa? Penjahat atau pahlawan bagi Anda? Tidak ada istilah pahlawan atau penjahat. Lah, tanpa mereka bisa nggak kalian selamat? Karena tidak ketahuan manusia itu telah tidak mengenal Yesus itu siapa. Sekarang bisa nggak Anda selamat tanpa Yesus Anda itu dibunuh? Orang yang menyesatkan. Bisa nggak Anda selamat tanpa Yesus dibunuh? Karena mereka itu menganggap Yesus itu menyesatkan. Akhirnya begitu. Makanya dia membunuh. Akibat dari mereka membunuh. Ulangi. Mereka berkongkol-kongkol ingin membunuh Yesus. Di dalam pembunuhan mereka memang tujuannya menghentikan pengajaran Yesus. Di mereka tidak tahu itu tentang penyalipan itu ada penebusan dosa, nggak tahu. Berarti kerjaan mereka itu rahasianya Tuhan. Kerjaan mereka itu berguna dan bermanfaat untuk Anda atau tidak? Tidak ada gunanya sebenarnya. Lalu salib itu apa? Salib itu memang Bapak sudah merencanakan Yesus. Nah, berarti mereka itu sangat bermanfaat sama Anda. Tidak. Lah, tanpa mereka di dalam penyalipan, di dalam rencana Bapak. Dan rencana Bapak di mana lagi rencana Bapak? Bapak juga difitnah. Memang itu rencana Bapak. Di mana tertulis rencana Bapak untuk menebus dosa dengan menggunakan orang benar? Di mana? Itu Yesaya, di dalam Yesaya. Yesaya lagi. Memang Yesaya menubuatkan tentang Yesaya itu tidak ada nubuatan untuk Yesus. Baca Yesaya 1. Halo. Bapak bisa baca Yesaya 1 nomor 1? Boleh baca Yesaya 1 di situ. 54 kamu baru. Itu Anda pandai-pandai yang ngambil kitabnya orang untuk agama Anda. Ya, kamu yang pandai-pandai mau ngambil Yesaya 1 orang, bukan saya. Kamu yang pandai-pandai ngali-ngalihin cerita, ngali-ngali aja. Sekarang kalau Yesus tidak disalib, Anda masuk surga lah, karena itu memang sesuai nubuatan. Berarti iblis ini pelaku nubuat. Tidak ada gunanya. Karena mereka memang tidak tahu apa yang dinubuatkan. Iya, nubuatannya Yesus mati. Karena Bapak memakai cara mereka untuk melakukan penebusan dosa. Berarti mereka juga turut andil di dalam menyelamatkan Kristen. Ya kan, itu pendapatmu. Itu kan pendapatmu. Lah, lalu yang menyalib Yesus siapa? Begitu. Bapak tidak mengatakan mereka punya andil. Lalu yang menyalib siapa? Yang menyalibnya siapa? Di mana ada dalilnya bahwa mereka disebut pahlawan? Mereka disebut Yesus menyebutnya iblis. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu kalau waktu Petrus itu bilang jangan, tidak sekalipun kamu akan disalib. Tapi Yesus, kamu ke gereja, isap ibu jari pendeta, jangan di sini. Halo.
Boru Pasar Ibu. Buka kamera le. Halo, Boru. Maju-maju ah. Nah, gitu. Oh, cantik kali abang ini. Tadi fotonya perempuan. Malam, Bang. Malam. Bisa diskusi kita, Bang? Bisa, tapi diskusi yang bagus, Bang. Iya, makasih. Tapi abang nggak marah kan? Hah? Abang nggak lagi marah ini kan? Abang lagi marahan sama makanannya atau gimana ini? Enggak, Bang, diskusi lah. Oh iya, oke. Dan ini malam ini kita bahas, Bang. Tentang orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut abang? Yesus. Yang menyalib Yesus itu penjahat atau pahlawan? Yang menyalibkan. Iya. Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada abang? Bukan penjahatnya, yang disalibkan itu mengadakan keselamatan. Tapi kalau tidak ada penjahat, dia nggak disalib. Oh, pas itu Bang. Abang pun kalau nggak sekolah nggak ada ilmumu. Ya, itulah manfaatnya bersekolah. Sekolah itu bermanfaat. Semua punya unsur-unsur, Bang. Kau pun kalau nggak sekolah, kau nggak ada ilmumu. Nah, sekolah itu bermanfaat. Ini pembunuh ini yang Anda jadikan hadiah, upah dari pekerjaan mereka itu kan adalah keselamatan untuk abang. Iya. Kalau mereka tidak jahat, Yesus tidak dibunuh. Bukan masalah orang itu. Bodoh, manusia yang berdosa, Bang. Manusia yang berdosa. Datanglah Tuhan Yesus penyelamat untuk menebus dosa manusia itu. Nah, Yesus sebelum mati itu kan ada iblis di situ yang merasuki Yudas. Ada orang yang bikin kesaksian palsu, ada yang bikin tipu muslihat agar supaya Yesus dibunuh. Berarti mereka ini adalah? Kutanya dulu Abang Dudu. Itu Abang menyebutkan itu, Abang sudah paham Alkitab belum? Paham loh. Pahamnya di mana? Pahamnya bahwa Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22, anak manusia memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk dia. Begitu juga di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus datang ke bumi untuk menggenapi semua perkataan yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi dan kitab Taurat. Terus? Nah, berarti kalau Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan kitab-kitab terdahulu, Yesus ini orang benar kan, Bang? Ya jelas bagi kami iya. Nah, apa rencana Tuhan terhadap orang benar? Celaka atau selamat? Ya, yang jelasnya yang selamat, Bang. Ah, selamat. Ketika orang-orang Roma, Yahudi, iblis ingin mencelakai Yesus, Yesus celaka atau selamat? Selamat. Berarti yang disalib Tuhan Yesus. berarti nggak selamat dong. Wah, Lu, gimana abang ini? Abang ini salah pengertian begini. Lo kok jadi saya yang salah pengertian? Iya. Wih. Jadi gini, biar abang lebih paham ya. Jangan itu dakwa yang tertulis itu bukan untuk dia. Untuk apa namanya? Biar supaya orang-orang yang hidup di dunia ini mengerti tentang kesehatan, apa itu artinya namanya dosa, itu dulu Bang. Iya. Nah, berarti Anda selamat karena dia dibunuh. bukan ditebus. Tapi ya itulah, bagaimana mau menebus kalau dia nggak dibunuh? Ditebus. Nah, Anda ditebus karena dia dibunuh kan? Mungkin abang pun nggak selamat karena sampai hari ini kalau nggak ditebus dosamu. Nah, sekarang berarti untuk menebus Yesus kudu mati dulu kan, Bang?
bukan mati, bangkit lagi. Ya mati dulu baru bangkit. Masa bangkit tak mati? Gimana sih abang ini? Yalah, Dibunuh dulu kan? Oke, disalibkan, bukan dibunuh, disalibkan. Iya, disalibkan. Bukan Oke. dibunuh, disalibkan. Berarti dia wajib disalib dulu kan? Memang zaman dahulu itulah apanya, programnya. Ya, program. Berarti iblis berjasa dong. Berarti abang kurang paham bagian apa ini. Terbit dunia ini bang. Asap rokoknya bang, asap rokok bang, asap rokok. Kena teguran kita nanti. Terbit dunia ini samanya dibentuk iblis sama Tuhan, samanya dibentuk itu sejajar itu yang baik sama yang enggak. Ya iya maksud saya tanpa iblis Yesus tidak disalib. Tanpa tidak disalib tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak ada keselamatan bagi Kristen. Berarti iblis ini berjasa bagi keselamatan Kristen. Kan begitu. Begini bang, abang ngomongnya ngawur. Kok ngawur? Bisa Masa nggak Yesus kenapa? disalib? Bisa nggak Yesus disalib tanpa iblis? Begini, abang ngawur cara ngomongnya. Ya, Begini, ngawur. Bagaimana ngawur dia? Bisa nggak Yesus disalib tanpa iblis, bang? Sekarang dari awal dulu kita bahas dulu. Sebelum disalib. Sebelum disalib, Yesus melarang orang-orang membunuh. Tunggu dulu, bang. Nah kan dari awal lah, bangku. Belum siap aku menjelaskan. Oh ya udah silakan. Bisa aku ngomong? Silakan, bang. Dari dalam ajaran kami, Bang Juma. Siap. Sebelum hadirnya Tuhan Yesus sudah bolak-balik. Contoh, salah satu contoh, Musa. Dan bela-bela nabi-nabi yang lain. Tidak dihiraukan manusia itu. Tetap begitu-begitu. Nah, jadi semenjak kehadiran Tuhan Yesus. Nabi Musa tidak ada iblis bunuh Tuhan, bang. Kehadiran Yesus lebih parah. Iblis bunuh Tuhan, gimana sih? Neng, boleh? Buatkan abadnya sayang, boleh? Pula yang keliru, aku pula yang salah. Dia yang ditanya, kalau kami Islam udah final. Yang membunuh Yesus itu penjahat, udah final kami. Kami tidak menerima upah dari kejahatan. Kalau kalian kan beda. Halo El Sadai. Ya, selamat malam Juma. Malam. Gimana bang? Tentu abang sudah lihat tema kita malam ini. Ya, salib, eksekutor, salib, pahlawan ya. Iya. Atau penjahat. Iya. Silakan bang. Boleh Anda jelaskan? Kristen itu menganut paham dosa sudah datang dari Gan Eden, dibawa oleh satu manusia. Roma 5 nomor 12, turun ke bumi menjalar ke semua manusia katanya. Maka dibutuhkan korban penebus dosa sekali saja, yaitu manusia Yesus, untuk menyelamatkan dosa dunia. Nah, sebelum itu terjadi, di TKP, di tempat kejadian perkara pembunuhan terhadap Yesus, ternyata di situ terlibat iblis, terlibat imam kepala mahkamah agama. Mereka melakukan kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Sedangkan Yesus ketika ingin dibunuh, di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan. Berarti upaya pembunuhan ini adalah upaya anak-anak setan. Bahkan di dalam Matius 16 nomor 23, menurut Yesus, orang yang berpikir bahkan bahwa Yesus itu akan disalib, itu adalah iblis.
Jadi orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang Yesus sebut sebagai anak-anak setan, anak-anak iblis, gitu bang. Nah, abang sendiri mau nggak Yesus disalib? Udah. Udah. Ya, menurut Anda kitab yang kami pelajari dan tertulis dalam Alkitab itu Anda percaya atau tidak? Saya percaya ini tulisan yang datang dari orang-orang yang tidak dikenal siapa penulisnya. Saya percaya. Oh, Anda percaya? Iya. Tapi saya tidak percaya ini firman Tuhan. Apakah menurut Anda Yesus disalib dan memang dia bangkit dan mati? Yang disalib itu bukan Yesus berdasarkan Bible. Nah, saya tanya dulu, ini kan menurut ajaran Kristen. Anda percaya tertulis di situ? Iya, saya percaya bahwa ada oknum yang disalib menurut Bible. Tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Oke, kita anggap Anda benar ya. Sekarang ya harus benar. Karena tidak mungkin Yesus itu kan menurut Anda. Itu kan menurut Anda. Kan yang disalib bang, orang yang dikutuk Tuhan. Apakah Yesus dikutuk Tuhan? Yesus dikutuk Tuhan. Iya, apakah Yesus dikutuk sama Tuhan? Di mana bisa ada Yesus dikutuk Tuhan? Itulah artinya bahwa bukan Yesus yang disalib. Oh, oke, Anda benar. Ya harus benar bang. Benar ya. Boleh saya bertanya? Silakan. Oke. Anda percaya bahwa setan itu beragama atau tidak? Tidak. Kalau literasi Islam menyatakan bahwa setan itu masuk Islam? Oh, itu jin korin, itu jin bang, itu jin. Saya tidak bicara, tidak ada dijelaskan jin korin di situ. Nah, di mana Anda percaya hadis dan Quran kan? Dengarkan bang, yang namanya jin itu minal jinnati wan nas itu dua kelompok jin itu. Sama seperti manusia. Manusia itu kalau seperti Kristen disebut kafir. Sabar bang. Mulai di mute. Kalau ditanya jangan sabar bang. Anda tidak menyelesaikan masalah ini. Tidak ada hubungannya dengan materi ini. Kenapa Anda takut dengan materi Karena ini? Anda bicara setan tadi. Anda bicara setan tadi, masuk Islam itu Anda inilah yang pembunuhnya. Lah, berarti Anda sudah mengakui kan? Berarti setan yang membunuh Yesus. Dengan Anda mengakui setan membunuh Yesus dan Anda menerima upah itu, Anda harus berterima kasih kepada siapa? Anda harus berterima kasih kepada siapa? Pikir pakai ini. Kalau mau menghujat jangan ke sini. Karena Bible pasang badan untuk Anda. Saya akan tumpahkan semua isi Bible. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible Anda. Selamat malam Bang Zuma. Malam saudara buku Indonesia. Masya Allah, bagus namanya bang. Saya tertarik dengan diskusi seperti ini. Silakan. Oke, coba bikin kamera. Saya perlu kamera nggak ini? Iya, silakan bang, dibuka kameranya bang. Saya udah teman-teman nggak bisa ya. Saya udah buka tapi nggak bisa bang. Tunggu. 30 detik lagi bang, katanya. Oke. Jadi menarik apa? Cuman yang naik itu mungkin tidak berimbang dengan Bang Suma ya. Jadi mungkin ada beberapa penjelasan yang miss dari penjelasan dari perspektif kekristenan. Jadi kita kalau beranjak dari tema ini ya, pertanyaan ini, eksekutor salib pahlawan atau tidak gitu kan? Iya. Oke, sudah bisa nyala bang ya? Belum bisa. Oke. Jadi begini Bang Suma. Silakan. Konteks ketika kita bicara tentang penyaliban, maka kemudian kita akan refer kepada Abraham Covenant, Noah Covenant, kemudian David Covenant. Itu adalah perjanjian-perjanjian yang dibuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau kita hanya berbicara sepotong-sepotong, kemudian mengambil satu ayat, kemudian memahami itu, tanpa melakukan pendekatan hermeneutik terhadap sebuah teks
maka kita kehilangan pengertian dan pemahaman mendalam terhadap hal itu. Saya ikuti dari hampir berapa 30 menit atau 40 menit yang lalu. Saya melihat memang Bang Suma ini menjebak setiap orang yang diajak dialog berdasarkan, saya nyalakan ya. Sebentar, ini kok nggak bisa nyala nih Bang? Kenapa nih? Bentar. Masih 45 detik kok bisa ya? Oke. Dari apa ya, anak-anak desa dan lain sebagainya, saya melihat memang mungkin anak itu belum punya banyak pemahaman terhadap konteks keseluruhan Alkitab. Sehingga kemudian memberikan peluang besar kepada Bang Suma untuk memutar-mutar dia ke dalam ayat-ayat yang sesungguhnya itu dipahami hanya sepotong-sepotong. Itu pertama. Ketika Bang Suma memahami mendalam tentang Abraham Covenant atau perjanjian Abraham, kemudian sebelumnya Adam Covenant, Abraham Covenant, maka kemudian Abang tidak akan kemudian menjebak teman dialognya ke dalam hal-hal yang sangat sempit, sangat berputar-putar kepada hal-hal yang saya pikir Abang tidak mendapat teman dialog yang sepadan. Oleh karena itu, waktu ini saya gunakan secara perlahan-lahan. Nubuatan yang Abang pahami itu apa? Seperti itu Bang. Saudara, di depan saya kalau orang Kristen berbicara nubuatan itu percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena syukran Sabrian, sahabat-sahabat yang lain, Cahaya Purnama. Begini saudaraku, yang paham tentang kitabnya Yahudi itu bukan Kristen. Kristen itu hanya pandai berfilsafat, tapi dia tidak mengerti secara global tentang kaidah pewahyuan kitabnya orang Yahudi kepada mereka orang Yahudi. Kalian hanya mengambil dengan sentralisasi Yesus, orang ini dipasang dulu nih, baru kita carikan, kita kutui mana yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk dianggap itu untuk Yesus. Itu Kristen. Bagi saya, orang yang selalu berbicara nubuatan ada di sini, itu bullshit. Itu hanya pembodohan. Sabar dulu. Anda punya Bible di situ? Saya punya bahkan 10 versi. Oke, bagus. Anda coba buka di dalam Yohanes 11 nomor 45. Bentar, cara main kita, cara berdiskusi kita, Anda Bang Suma yang terhormat, jangan melempar ke ayat sebelum kemudian sebuah pre-understanding kita mulai. Oke, baik. Sekarang kalau gitu, kita ingin mengurai. Yang paham Bible itu, perjanjian lama itu, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi atau saudara? Ya, saya kan tanya dulu Abang. Tadi ini harus dijawab dulu. Oke, saya jawab, habis itu Abang jawab ya. Iya. Pertanyaan saya yang awal, Abang jawab dengan pertanyaan lagi kan? Makanya saya berhentikan. Itu namanya retorika waktu yang melakukan hal itu. Menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan, itu retorika yang dibangun kemudian sering dilakukan oleh Yesus. Saya jawab pertanyaan Abang jawab pertanyaan, memahami nggak tentang konsep nubuatan dalam perspektif Alkitab? Itu nanti Abang jawab setelah saya jawab. Tadi pertanyaan Abang gimana? Oke, silakan. Nggak, pertanyaan Abang saya jawab dulu, baru Abang jawab saya. Pertanyaan saya, coba Anda baca di dalam Yohanes 11. Yang lebih paham tentang kitab Tanak, Anda atau mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, dan imam kepala? Ya, saya jawab. Silakan. Ada seorang yang bernama Paulus. Dia adalah seorang Farisi, seorang ahli kitab, ya, yang kemudian menuliskan 13 kitab. Dialah yang kemudian memberikan kesaksian tentang pemahaman saya hari ini. Pertanyaan saya Bang, yang lebih paham kitabnya Yahudi itu Anda atau mereka? Ya,
Yang abang maksudkan mereka itu siapa, Bang? Mahkamah agama yang berhadapan langsung dengan Yesus, yang melihat mujizat Yesus, yang menyaksikan apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Saya catat, Bang, ya, saya catat ya. Ternyata yang abang maksudkan orang yang memahami tentang tanah kitab orang Yahudi adalah orang yang hidup di zaman Yesus, kan? Betul? Saya bertanya, hebat mana Anda dengan mereka orang-orang yang hidup di zaman Yesus, yang melihat langsung keadaan Yesus, yang menyaksikan langsung apa yang terjadi dengan Yesus. Betul. Dan memiliki cakupan gerakan-gerakan di dalam politik keagamaan, politik kebangsaan mereka pada saat mereka di bawah tekanan penjajah Romawi. Betul. Artinya abang sedang berbicara zaman Yesus. Betul? Yes. Kemudian betul. abang membandingkan zaman Yesus dengan saya. Berarti 2025 tahun gapnya. Betul? Yes. Kalau abang bertanya, siapakah yang lebih memahami gitu kan? Tentu jawab saya pertama. Yang bisa memahami adalah penganut agama. Kalau kita refer kepada orang yang hidup pada zaman Yesus, adalah mereka yang menghidupi kitab itu. Bagus. Pada zaman Yesus. Oke. Tetapi pada zaman Yesus ya, mereka yang menghidupi kitab itu, yang membaca, ya. Saya ini ke Israel, Bang. Di sana mereka tekun membaca yang namanya kitab itu dan menghayati. Nah, sekarang Bang ya, mereka memahami dari kemudian apa yang namanya messianic covenant, janji tentang kedatangan mesianik. Oke? Itu. Bahkan sampai sekarang orang penganut Yahudi ya yang tidak percaya Yesus, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi kemudian ada seorang yang bernama Paulus, seorang Yahudi, menulis 13 kitab, memberikan kesaksian itu dalam kitab-kitabnya. Kemudian saya mendapatkan dan saya membacanya itu. Bang, Paulus itu, Bang, adalah orang yang mengaku kedatangan Mesias Kristus. Ya, betul. Setelah Yesus berpesan ke muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang saya tanya di sini, yang lebih paham tentang kitab yang Anda katakan nubuat, Anda atau ahli kitab? Itu loh pertanyaan saya. Ahli kitab yang Bang Zuma masuk adalah kitab pada waktu zaman Yesus, kan? Yes, mereka jauh lebih valid karena mereka lebih dekat kepada Nabi Musa, apalagi dibandingkan bapak-bapak gereja hari ini. Bang, jauh, Bang. Musa hidup tahun berapa? 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Paling tidak sebelum Anda lahir, sebelum gereja-gereja lahir itu mereka sudah ahli kitab. Oke. Ya, mereka sudah menjadi orang yang ahli Taurat. Mereka yang punya legalitas mengkaji Taurat, kitab Tanakh mereka secara firman di dalam kitab mereka memang untuk mereka, bukan untuk Kristen. Jadi yang lebih tahu tentang kitab mereka ya mereka, bukan Kristen. Sampai sini saya sepakat. Sekarang jawab pertanyaan saya udah cukup bisa memuaskan pertanyaan jawaban abang. Bisa sedikit lah. Sekarang ya, silakan. Kan kita sepakat. Buka kameranya, Abang. Sudah Bang, sudah saya buka nih. Belum nampak di sini, belum. Saya udah buka di sini yang kameranya udah kebuka, Bang, ini. Dari disimpan, Bang. Disimpan. Enggak ada nampak. Pas. Nah, gitu. Nah, jadi saya mau gelap-gelap gini aja, Bang, ya. Udah. Enggak masalah ya. Sekarang kita lanjut, Bang. Ya, mungkin saya tidak bisa memuaskan untuk jawaban yang abang inginkan yang kejar. Tapi mari kita kembali kepada pertanyaan saya. Nanti kita akan kepada eksekutor salib pahlawan. Abang paham gak tentang nubuatan? Paham. Abang paham gak tentang Abraham Covenant, Adam Covenant, David Covenant? Paham gak tentang istilah-istilah itu? Paham.
Oke. Sampai di sini kemudian kita akan melihat ketika janji Abraham itu diterima, kemudian janji itu diberikan, itu tidak terputus, Bang. Kemudian ada istilah yang namanya pengharapan mesianik. Pengharapan orang Israel itu mengharapkan bahwa mereka akan datang seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka, ya, dari perbudakan dosa. Bahkan tafsir yang lain mengatakan mereka dibebaskan dari penjajahan politik bangsa mereka. Itu adalah janji mesianik, akan datang seorang juru selamat. Itu dipercaya, diimani oleh orang Ibrani, ya. Kemudian 12 suku itu kemudian turun-temurun sampai kepada zaman Yesus. Pada saat zaman Yesus, kemudian Yesus ini adalah merupakan pemenuhan dari janji keselamatan itu yang mereka tunggu-tunggu ribuan tahun. Tetapi catatannya di sini adalah mereka menolak Yesus sebagai Mesias itu. Bahkan sampai sekarang orang Yahudi masih menantikan Mesias. Di Israel, kalau abang pernah ke Israel, ada sebuah tembok, ya, di tembok Yerusalem yang dimana Masjid Al-Aqsa ada di sana. Itu mereka masih mengimani bahwa Yesus itu akan datang melalui pintu itu. Bukan Yesus, Mesias itu akan datang melalui pintu itu. Tetapi bagi keyakinan orang Kristen, ya, bagi keyakinan orang Kristen, bahwa nubuatan yang dari Adam Covenant itu sudah digenapi dalam Yesus. Maka kemudian Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan di dalam janji-janji sebelumnya. Sampai konteks ini, maka kita menggarisbawahi ada keyakinan yang tidak diambil oleh orang Yahudi, tetapi diambil oleh orang Kristen yang kemudian mengaku Yesus sebagai Mesias yang mereka janjikan itu. Gitu, Bang. Oke. Jadi perjanjian-perjanjian ini, misalnya nih, kita ambil perjanjian Adam. Ya. Ketika Adam menjanjikan dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, kan gitu. Ya. Ada nggak di perjanjian itu bahwasanya keturunanmu akan memenangkan pertarungan melawan keturunan dia? Atau di situ cerminannya satu, kemudian kakinya diremukkan, kepalanya diremukkan, dan kakinya kemudian. Nah, apakah di situ dikatakan bahwa salah satu di antara keturunan ini akan kalah dan yang satu menang? Apakah perjanjiannya seperti itu? Atau selama-lamanya keturunan iblis dan keturunan Adam itu akan selalu bermusuhan?